Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kolean Cong, dan kali ini kita akan unboxing sebuah smartphone yaitu iPhone 15 Plus. Ya, mau beli iPhone 16 tapi ya diblok oleh pemerintah karena ya investasinya kurang. Jadi alternatifnya beli iPhone 15 aja. Tapi yang Pro dan Plus sudah discontinue ya. Jadi kita belinya yang Plus masih ada dan yang reguler masih ada. Oke, dan seperti biasanya kita belinya online. Langsung saja kita ke unboxingnya. Let's go. Oke, ini dia box paketan kita kali ini dan langsung saja kita bongkar ya. Oke, di dalam boxnya seperti ini ada ya. Oke, kita abaikan dulu. Dan di sini kita didapatin casing, dikasih casing juga tempered glass ya. Oke, mantap. Dan ini dia, yaitu iPhone 15 Plus. Di sini nggak ada tulisannya ya. Adanya di bagian belakang, warning, kami tidak pernah menghubungi customer service. Oke, yang saya ambil ini dapat varian yang PAA, berarti di iBox, bukan GDN ataupun di Gmap. Oke, sekarang kita buka. Wih, cakep. Oke, mantap. Dan sekarang kita buka di bagian dalam. Wih, cakep banget guys. Kita taruh di sini. Dan di sini warnanya hijau, bagus banget guys. Oke, dan kita buka. Wah, mantap. Dan di sini ada buku panduan singkat, kartu garansi, dan SIM ejector juga. Dan di sini ada juga kartu Apple, stiker Apple ya. Kita taruh dulu. Dan di sini ada kabel charger yang sudah Type C to Type C. Bahannya guys, mantap. Oke, mungkin ini aja yang kita dapetin kalau kita beli iPhone 15 Plus. Oke, sekarang kita nyalakan. Dan sekarang kita beresin barang-barang ini dulu. Dan sekarang kita bahas bagian sisi-sisinya. Bagian kanannya ini ada tombol on off dan juga ada garis antena ya. Bagian atasnya juga ada garis antena. Di bagian sisi kirinya di sini masih ada tombol mute ya, konvensional, dan di sini juga ada garis antena, ada tombol volume up down, dan di sini ada SIM tray standar iPhone single SIM card ya. Tapi bisa diakali pakai eSIM. Di bagian sisi bawahnya di sini ada mikrofon dan juga speaker ya. Ini speakernya sudah stereo dan ada colokan charger Type C. Juga ada garis antena. Dan sekarang kita nyalakan. Dan pas awal-awal kita aktifin smartphone-nya yang internalnya 128 GB, di sini sisanya sudah 110 GB, berarti sudah kemakan sekitar 18 GB. Dan sekarang kita setting bentar. Oke, ini dia smartphone-nya dan saya sudah setting bentar. Wis, kalau kita lihat desainnya ini sudah pasti teman-teman bisa bedakan antara iPhone 13, 11, 12 dan 14 ya. Karena yang versi 14 ke bawah itu belum pakai Dynamic Island ya yang di sini. Kecuali yang versi Pro dan Pro Max. Nah, karena di bagian bodinya kayak gini. Dan juga yang bisa dibedakan itu di bagian warnanya. Warnanya ini enggak ada di varian sebelumnya ya. Wis, warnanya itu hijau tapi nggak pekat, agak kalem-kalem gitu. Pokoknya iPhone 15 ini kalem semua warnanya, keren sih. Oke, dan sekarang kita bahas di bagian variannya dulu. Variannya sebenarnya ini ada beberapa varian, ada yang RAM 6GB, internal 128GB yang dijual dengan harga 15 jutaan ya. Dan ada yang RAM 6GB internal 256GB yang dijual dengan harga 18 jutaan ya. Atau yang RAM 6GB internal 512GB yang dijual dengan harga 22 jutaan ya. Jauh banget sih selisihnya. Dan sekarang kita bahas bagian varian warnanya. Warnanya ini ada beberapa varian warna, ada black, blue, green, yellow, dan pink. Yang saya ambil ini yang warna green ya, warna green. Dan sekarang kita bahas bagian bodinya. Bodinya ini menggunakan kaca ya, dan ya standar kaca, dan juga nge-match, suka banget sih dengan kayak gini. Jadi gak mudah ninggalin fingerprint, mas. Pokoknya cakep. Dan framenya dia sudah menggunakan aluminium, makanya dia ringan banget ya, bobotnya nggak sampai 200 gram. Oke, dan sekarang kita bahas bagian layarnya. Ini layarnya sudah menggunakan layar Super Retina HDR OLED dan ukurannya itu 6,7 in. Resolusinya sudah 1290 pixel kali 2796 pixel ya. Cakep sih, sudah 2K ya. Dan untuk refresh rate-nya sayang banget masih 60 Hz. Dan untuk kecerahannya dia sudah 2000 nits di bawah matahari masih kelihatan, tapi enggak terang-terang banget sih kayaknya ya. Dan untuk proteksinya dia sudah ada menggunakan ceramic Shine Glass, dan dia juga memiliki IP68 yang tahan air, bahkan bisa buat nyelam sampai 6 meter dalam waktu 30 menit ya. Ini oke, gokil banget sih. Dan untuk iOS-nya dia menggunakan iOS 18 ya, 18.1 kan sudah terbaru ya, dan bisa di-upgrade. Dan untuk prosesornya dia menggunakan prosesor A16 Bionic ya, yang didukung dengan RAM 6GB internal 128GB, yang mana kalau kita lihat di atas speknya dia bisa mencapai 1.306.000-an ya, gokil parah, sampai 1 jutaan. Sekarang sudah berjuta-juta ya, ternyata sudah berjuta-juta. Dan untuk lain-lainnya dia menggunakan Bluetooth 5.3, NFC ada, speaker sudah stereo, yang mana kalau teman-teman pengen dengerin suaranya seperti ini.
Dan sekarang kita bahas bagian baterainya. Dia baterainya berkapasitas 4383 mAh yang didukung dengan charger, bisa support charger 30 watt ya. Diklaim dalam waktu 30 menit bisa keisi 50% dan bisa MagSafe juga 15 watt ya. Dan ketika kita coba buat nonton YouTube selama 1 jam, dia baterainya berkurang 6% sih. Baterainya berkurang 6% dan ini irit banget sih. Ya baterainya yang 4300 mAh itu bisa nyaingin Android. Bahkan saya coba compare dengan Android yang baterainya 5000 mAh, 1 jamnya sama-sama berkurang 6%, irit banget. Dan ketika kita coba ngecas dengan charger yang 30 watt ya, dia 10 menit bertambah 18%, 20 menit bertambah 34%. Ini baru 20 menit ya. Kalau 30 menit kayaknya kalau misalkan 10 menit bertambah 17% itu bisa lebih dari 50% ya. Dan sekarang kita bahas bagian kameranya. Di bagian belakang ini ada dual kamera, yang mana kamera utamanya dia beresolusi 48 megapiksel aperture f1.6 wide, ada OIS-nya, dan 12 megapiksel aperture f2.4 ultra wide. Dan kamera depannya dia beresolusi 12 megapiksel aperture f1.9 wide. Dan kalau kita lihat di setting-setting kameranya, di sini ada mode foto yang bisa ngezoom sampai 10 kali ya. Dan di sini ada mode video yang bisa ngezoom sampai 6 kali doang. Dan di sini perekamannya bisa sampai 60 fps, bahkan dia bisa tuh 4K 60 fps loh. Kalau dulu sih yang saya pakai yang masih 13 ya, 13 Pro Max itu nggak bisa sampai 60 fps, paling mentok di 30 fps aja kalau 4K ya. Ini keren sih. Dan di sini juga ada mode ini, mode sportnya, cakep banget. Jadi buat mode aksi ya, mode aksi atau mode sport, dia kalau dibuat lari-lari lebih stabil katanya. Daripada yang sebelumnya ini lebih stabil sih. Dan di sini ada mode sinematik, mode slow motion, dan selang waktu. Dan kalau kamera depannya untuk perekaman videonya dia bisa sampai sama sih, sampai 60 fps 4K ya. Oke, cakep. Dan untuk perekaman video dan sebetulnya kita akan tes di ruangan terbuka. Let's go. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari iPhone 13 Pro Max dengan iPhone 15. Kalau kita lihat di layar sih, kita coba fokusnya, wis lebih warnanya ini kok beda ya. Di iPhone 15 ini agak kuning, sedangkan di ini agak putih gitu ya. Beda sih, padahal iPhone ini sebenarnya sudah agak kuning daripada Samsung. Oh, fokusnya sama-sama cepat, tapi blurnya guys. Oke, kita coba pindah lensa ke ultra wide, ultra wide, dan zoom. Oke, kita coba kestabilannya. Oke, bagaimana teman-teman sebenarnya sedikit kualitas kestabilannya. Dan ini sebenarnya di iPhone 15 ini ada ultra stabilnya. Kita coba wide-nya dulu. Ini wide, kita coba buat lari lebih stabil mana. Ini kamera belakangnya 1080p 30 fps ya. Dan ini dia yang 60 fps. Sebenarnya beda sih, warnanya itu beda. Entah teman-teman lebih suka yang mana. Kita coba buat lari. Ini yang 60 fps. Oke, di sini perbedaannya sih agak jauh. Ini di iPhone 15 ini bisa sampai 60 fps di 4K ya. Kalau di iPhone 13 Pro Max ini mentok di 4K 30 fps. Kita coba buat lari. Nah, ini beda sih. Bagaimana kestabilannya? Kita ganti ke mode stabilnya. Mode stabil di wide. Kita sambil goyang. Lebih stabil yang mana ini? Oke, ini dia mode stabil ya. Stabil yang saya aktifkan, kita coba buat lari. Sambil goyang. Dan ini dia perekaman kamera depannya ya. Warnanya jauh banget, saya pakai kotor. Kita coba masuk dulu. Sama aja sih. Lebih kuning yang di sini, warnanya lebih apa ya, enggak sih, sama-sama enggak bener. Ini terlalu kuning, kalau yang ini kurang kuning. Oke, kita coba buat lari. Yang ini 60 fps nya kamera depan, dan yang 4K 30 fps 60 fps. Kita coba buat lari. Wih, lebih smooth yang 15 ya. Kamera depannya tanpa mode embel-embel, mode apa itu, stabilizer atau mode sportnya. Ini mode keren. Dan untuk warna sama, lebih pekat yang iPhone 15 ya daripada iPhone 13 Pro Max. Lebih pucat ya, kayak Android. Kayaknya iPhone itu agak kuning.
Dan kalau kita coba ngezoom nih, kalau kita coba zoom, wih, dia bisa sampai 6 kali ya. Loh, 6 kali doang, nggak nyampe. Tapi detailnya guys, tuh awannya lebih detail dari yang apa saya lihat. Keren guys. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari ini iPhone 13 ya, dan yang ini 15. Bedanya yang Plus dengan Pro Max ya. Teman-teman bisa nilai sendiri sih. Ini terangnya lebih terang di iPhone 15 ya, kalau di layar. Dan warnanya jauh ya di sini. Kalau di iPhone 13 Pro Max ini agak gelap, yang di 15 Plus ini dia lebih terang. Di sini terang ya, seperti yang saya lihat. Kalau ini agak gelap, lebih gelap. Ini lebih terang sih. Dan kalau kita coba putar ke wajah kayak gini. Ya teman-teman bisa nilai sendiri sih kalau kamera wide-nya malam-malam kayak gini ya. Kita coba ganti ke ultra wide-nya. Ya. Di lensanya kayak gini, bedanya gitu ya guys, itu ada semacam bercak. Tapi di sini lagi-lagi lebih terang yang 15 Plus ya. Tuh oke. Dan dia kamera depannya kotor atau gimana sih. Nah ini yang 15 Plus dan ini 13 Pro Max. Sama-sama banyak noise-nya sih. Kayaknya kotor ya, kita usap lagi di 13 ini. 13 Pro Max sama sih kayak tadi. Kalau jalan kayak gini lebih jitter iPhone 13 Pro Max ya daripada yang 15 Plus. Oke, keren. Untuk hasil fotonya ini ya biasa aja sih, mirip ya, enggak kayak videonya yang beda banget di bagian warnanya. Kalau untuk foto ini mirip banget sih, baik kamera wide-nya, kamera ultra wide-nya, kamera depannya juga mirip, mode potretnya juga mirip sih. Dan untuk zoomnya dia kok zoomnya mirip ya, tajamnya ya. Dan kalau kita bandingkan warnanya ini, baik wide, ultra wide, ini mirip sih warnanya ya. Kalau kita gunakan malam-malam ya kurang lebih ya mirip sih, tapi lebih pucat yang 13 Pro Max ya. Kalau kita gunakan mode malamnya ini baru berbeda, baru berwarna ya. Kalau nggak gunakan mode malam dia agak pucat. Ultra wide-nya juga sama sih. Kalau kita gunakan flash di kamera depan ya kayak gini sih. Tanpa flash depan sama-sama oke, tapi kalau backlight kayak gini pucat gitu ya. Tapi kalau kita gunakan mode malamnya ini lebih berwarna. Tapi saya saranin pakai flash aja sih. Lebih oke, lebih dramatis gitu ya. Oke, itu dia hasil perekaman video dan juga jepretan foto dari iPhone 15 Plus ya. Bagaimana teman-teman, suka nggak? Kalau menurut saya sih ini gokil sih. Gokil sih. Ini baterainya parah banget, awet banget sih. Dibanding dengan yang versi Pro Max dari versi sebelumnya, baik yang 14 Pro Max, 13 Pro Max, ini jauh sih, irit banget. Pokoknya mantap banget. Mungkin karena pengaruh prosesor yang lebih baru iPhone ya, ini menggunakan A18 Bionic dan juga ya software yang terbaru, dan juga baterainya juga lumayan gede sih, 4300. Ini kalau kita bandingkan dengan Android sih, ini irit sih, irit banget. Dan sekarang kita bahas bagian kelebihannya. Ini ada beberapa kelebihan sih menurut saya. Yang pertama, dia mode sportnya atau mode aksinya. Kalau sebelumnya kita sudah pakai iPhone 14 itu sih lumayan, karena sudah ada ya, mode aksi ini sudah ada di iPhone 14 kemarin. Tapi yang 13 ke bawah itu belum ada. Jadi ini kelebihannya di situ. Dan yang kedua, dia sudah menggunakan Type-C ya. Untuk transfer data ini lebih cepat daripada yang Lightning ya. Yang ketiga, dia baterainya irit banget. Pantesan banyak yang bilang dengan iPhone 14 Pro Max aja ini lebih irit sih, irit banget. Dan yang keempat, dia sudah bisa 4K 60 fps. Cakep sih. Ini kelebihannya. Karena saya masih menggunakan iPhone 13 Pro Max ya, dan itu belum bisa 60 fps kalau 4K. Dan itu kalau kita bahas bagian kelebihannya. Dan kalau kita bahas bagian kekurangannya, ini kekurangannya menurut saya cuma ada dua. Yang pertama, dia masih 60 fps layarnya, sayang banget refresh rate-nya masih 60 fps. Dan yang kedua, dia zoomnya mentok di 6 kali doang. Kalau video, kalau foto bisa sampai 10 kali. Ya itu aja sih kekurangannya. Yang lain-lain wah enggak ada kekurangannya. Namanya iPhone cakep banget. Untuk memakai sampai jangka waktu 5 tahun kayaknya masih oke ya. Yang iPhone 13, iPhone 11 aja sekarang masih banyak yang memakai dan masih smooth. Oke, mungkin itu aja sih unboxing kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel kami. Jangan lupa yang belum berlangganan silahkan tekan tombol subscribe. Kalau suka di like, kalau nggak suka diabaikan saja. Sampai jumpa di video unboxing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep.